Perkenalkan, nama saya Herik Alberto Lagapu, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020090, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Introducing to Sociological Theory. Maksud dari buku ini adalah memberi Anda landasan menyeluruh dalam teori sosiologi. Ini membahas kerangka konseptual yang dielaborasi oleh ahli teori pendiri inti sosiologi, yaitu Marx, Durkheim, dan Weber, serta gagasan dan konsep yang lebih luas yang mencakupi teori kontemporer. Pendekatan saya adalah untuk menunjukkan penerapan teori sosiologi dan relevansinya dalam membantu kita memahami kompleksitas dunia sosial tempat kita hidup. Bab ini menyoroti latar belakang sejarah munculnya sosiologi sebagai disiplin intelektual. Saya membahas pengaruh pemikiran pencerahan dan visi Auguste Comte tentang sosiologi sebagai bidang ilmiah penyelidikan sosial. Bab 1. Karl Marx. Marx berpendapat bahwa setiap cara produksi, misalnya kekaisaran Roma, Eropa feodal, kapitalisme mengandung benih-benih kehancurannya sendiri. Mode yang dulunya merupakan perbaikan dari pendahulunya pada akhirnya akan mengalami kehancurannya sendiri dan diganti dengan sistem yang memperbaikinya. Sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme dan diganti dengan komunisme, tahap terakhir ini atau sejauh ini belum muncul. Sebaliknya, kapitalisme telah menunjukkan dirinya sebagai adaptif untuk mengintegrasikan krisis dan kontradiksi yang menentang supremasinya. Struktur dasarnya dan proses terlebih lagi tidak berubah, dan memang dengan ekspansi global, kapitalisme dan budaya konsumen, analisis Marx tetap sangat dapat diterapkan untuk memahami masyarakat kontemporer. Bab yang kedua, Emile Durkheim. Durkheim menyadari bahwa dengan munculnya masyarakat modern, khususnya peningkatan individualisme dan perluasan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengetahuan, pegangan dogmatis, sistem keagamaan tradisional akan berkurang. Namun demikian, Durkheim juga mengakui bahwa pengetahuan ilmiah saja tidak cukup untuk mengikat orang bersama-sama. Dia tidak melihat sains dan agama bertentangan satu sama lain, tetapi memiliki fungsi yang saling bergantung. Sains memberikan pengetahuan, tetapi agama memberikan tindakan, pembaruan moral, ikatan sosial yang ada di sekitar ritualnya. Oleh karena itu, sains tidak mungkin menggantikan agama, karena jika sains mengungkapkan kehidupan, ia tidak menciptakannya. Itu tidak merevitalisasi ikatan sosial. Bab yang ketiga, Max Weber. Untuk Weber, maka pencapaian objektivitas dalam pemahaman dan penjelasan sosiologis tidak mengorbankan ketelitian ilmiah atau konteks sejarah dan budaya di mana sains dan kehidupan sosial secara keseluruhan terjadi. Pengakuan tentang bagaimana konteks yang berbeda menginformasikan pengalaman sehari-hari dan hubungan sosial, dan mengganggu gagasan tentang objektivitas murni yang diduga adalah tema kritis yang dielaborasi oleh ahli teori feminis kontemporer. Teori Weber terlihat dengan topik yang sangat luas, bagaimana budaya dan ide dan bukan hanya kepentingan materi, penting dalam membentuk perilaku sosial atau institusional. Berbagai cara di mana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu, kelompok dan institusi sehari-hari, berbagai sumber otoritas dan legitimasi dalam masyarakat, berbagai stratifikasi sosial, nilai dilema, dan objektivitas konseptual dalam sains. Bab yang keempat, Talcott, Parsons, dan Robert Merton. Teorinya fungsionalisme dan modernisasi. Talcott Parsons adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada mahasiswa Amerika dan menentang sosiologi Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dan analisis teoritis dan empiris skala besar dan sintesis terpadunya. Kontribusi teoritis Parsons sendiri mencakup skema dan menganalisis berbagai masalah inti dalam sosiologi. Variabel polanya memberikan dimensi konseptual yang berguna dalam analisis deskripsi dan komparatif dari proses sosial.
Pengaruh intelektual Parsons terbukti dalam berbagai cara hari ini. Pada saat yang sama, perhatian baru sosiologi terhadap realitis mengidentifikasi mekanisme sosial yang membantu menjelaskan hasil yang berbeda dalam kejahatan dan ketidaksetaraan pemahaman sistematik masyarakat seperti yang digariskan oleh Parsons telah dibawa ke arah yang lebih abstrak dan teori sistem Luhmann. Pada saat yang sama, perhatian baru sosiologi terhadap realitas mengidentifikasi mekanisme sosial yang membantu menjelaskan hasil yang berbeda dalam kejahatan dan ketidaksetaraan. Pemahaman sistematik masyarakat seperti yang digariskan oleh Parsons telah dibawa ke arah yang lebih baik, yang lebih abstrak dan teori sistem Luhmann. Parsons mengaruhi banyak sosiologi termasuk Robert Merton yang mengambil pendekatan jangka menengah terhadap teori sosiologi. Untuk Merton, yang pertama, teori rentang menengah, ikatan erat antara hipotesis konseptual dan realitis empiris. Yang kedua, fungsi manifest, konsekuensi yang dimaksudkan dan diakui dari arti dari fenomena sosial tertentu. Yang ketiga, fungsi laten, konsekuensi yang tidak diinginkan dan tidak dikenali dari fenomena sosial tertentu. Yang keempat, penyimpangan adalah fungsi ketegangan antara tujuan budaya dan sarana yang dilembagakan menuju pencapaiannya. Yang kelima, berbagai jenis adaptasi individu terhadap ketegangan budaya atau kelembagaan. Bab yang kelima, teori kritis, teknologi, budaya, dan politik. Ahli teori kritis menawarkan kritik pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru dan teknologi canggih yang meningkatkan kehidupan kita, pada saat yang sama kita menggunakan banyak dari ini pengetahuan untuk kontrol sosial dan untuk memajukan dominasi ekonomi, politik, dan budaya kapitalis. Ini adalah dialektika pencerahan terlihat misalnya dalam konten satu dimensi yang menjadi ciri pilihan yang dirayakan di pasar konsumen dan dalam wacana politik. Bab yang keenam, konflik, kekuasaan, dan ketergantungan dalam makro masyarakat proses. Bab ini menyoroti berbagai kontribusi teoris penting. Kami kemudian menyoroti tentang Miles terhadap pandangan konsensus kekuasaan, keseimbangan masyarakat, dan model konflik kelompok. Sebagaimana dijelaskan dalam penafsirannya tentang kekuatan yang relatif, tidak terkendali dan terpadu yang dimiliki oleh elit kekuasaan. Keputusan pembuat dalam segitiga institusi ekonomi, politik, dan militer. Meskipun para teoretikus dalam bab ini tidak berbagai perspektif intelektual yang koheren, relevansi bersama mereka terletak pada kontribusi mereka dalam mengartikulasikan ide-ide alternatif dari Talcott, Parsons tentang bagaimana proses makrososial bekerja. Bab yang ketujuh, jaringan pertukaran, dan pilihan rasional teori. Tukar jaringan dan teori pilihan rasional dalam berbagai menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial hanya dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan mencirikan berbagai hubungan internasional, kelompok, dan organisasi yang merupakan masyarakat. Bab ini juga memperkenalkan teori aktor jaringan. Teori aktor jaringan atau ANT, misalnya Latour dan Hukum. Yang pertama menawarkan perspektif yang sangat berbeda tentang dunia sosial dan tindakan sosial daripada yang ditemukan dalam sosiologi arus utama. Yang kedua, menganggap aktor manusia dan campuran luas benda dan benda non-manusia, misalnya speed bump, secara penemuan ilmiah dan gagasan filosofis sebagai agen independen dan entitas aksi sosial. Yang ketiga, penekanan pada individu yang mementingkan diri sendiri dan memaksimalkan utilitas. Yang keempat, fokus pada efisiensi ekonomi, modal manusia, atau perilaku di pasar non-ekonomi, atau perkawinan dan lain-lain. Bab yang ke-8, simbolis interaksionisme. Para peneliti ini selalu memanfaatkan wawasan dari Goffman
dalam memahami beberapa data pengamatan yang mereka kumpulkan. Umum untuk semua, bagaimanapun adalah penekanan pada interpretasi, pekerjaan inferensial, simbolik yang penting dan terstruktur ke dalam manusia, yaitu interaksi sosial. Bab yang ke-9, fenomenologi dan etnometodologi. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi yang berhutang budi pada tulisan-tulisan Alfred Stutz dan dielaborasi oleh Berger dan Luckmann yang menekankan konstruksi sosial dan realitas dan internalisasi dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan struktur institusional. Bab yang ke-10, feminis teori. Sarjana feminis awal seperti Harriet Martineau dan Carlotta Perkins Gilman mengamati kontradiksi antara kehidupan perempuan dan dunia laki-laki yang mendefinisikan dan membatasi kehidupan perempuan. Di antara ahli teori kontemporer Dorothy Smith dan Priscilla Hill Collins menggarisbawahi bagaimana pengalaman sehari-hari perempuan menentang cara dominan untuk mengkategorikan pengetahuan dan mengatur kehidupan institusional. Gender dan status yang dibedakan secara sosial lainnya tertanam dalam dan menentukan hubungan kelembagaan. Sama seperti sudut pandang feminis tentang kehidupan sosial yang menentang cara dominan di mana pengetahuan, pengalaman, dan praktik kelembagaan dipahami, sosiolog juga telah membuka pemahaman kita tentang maskulinitas. Bab yang ke-11, Michel Foucault, teori seksualitas, tubuh, dan kekuasaan. Michel Foucault menyelaraskan sosiolog dan dengan banyak cara di mana tubuh dikendalikan secara institusional dalam masyarakat modern. Sebagai bagian dari analisis yang luas, ia menguraikan penemuan historis seksualitas sebagai tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas. Di antara sosiolog yang tertarik pada politik seksual, Stephen Seidman telah memainkan peran utama dalam membawa teori queer menjadi perhatian para sosiolog. Dan pada saat yang sama telah mencoba mengingatkan para ahli teori queer yang sebagian besar bukan ilmuwan sosial tentang pentingnya mengenali signifikansi struktural lembaga sosial dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok. Bab yang ke-12, ras, rasisme, dan konstruksi perbedaan rasial. Perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi, sosial, dan budaya yang telah lama tertanam secara historis antara kulit hitam dan kulit putih terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Perbedaan ini terlihat jelas di AS, sebuah negara di mana perbudakan melembagakan perpecahan inti dalam hubungan hitam putih, dan di Inggris di mana kolonialisme melembagakan keberbedaan semua orang yang dijajah oleh kerajaan Inggris. Selain itu, ada banyak ketegangan etnis di seluruh dunia. Bertahannya perpecahan rasial di AS sebagai negara yang menekankan kebebasan dan kesetaraan dan yang memiliki salah satu sistem mobilitas dan stratifikasi individu yang paling terbuka secara struktural di dunia. Berarti bahwa sifat dan dampak perbedaan rasial mengumpulkan banyak hal, perhatian sosiologis, makna yang melekat pada kategoris ras, dan implikasi dan perbedaan ras bergantung pada konteks historis dan sosial tertentu yang sedang dipelajari. Bab yang ke-13, reproduksi sosial ketimpangan, teori kelas dan budaya Pierre Bourdieu. Seluruh tulisannya yang produktif, fokus menyeluruh Bourdieu adalah pada ketidaksetaraan sosial, pada stratifikasi di sekolah, seni, pakaian, makanan, dan lain-lain, dan tentang bagaimana ketidaksetaraan diproduksi di berbagai domain
kelembagaan, dan budaya. Konseptualisasinya tentang habitus menunjukkan bagaimana praktik mikro dikondisikan oleh dan memproduksi struktur makro, dan bagaimana struktur makro objektif diinternalisasi ke dalam kebiasaan dan di posisi sehari-hari individu. Meskipun Bourdieu membahas pilihan strategis yang dibuat oleh individu dan fakta bahwa misalnya ada efisiensi ekonomi dalam selera kelas pekerja, dia tidak menganggap pilihan individu dimotivasi oleh kepentingan pribadi individu yang sama. Motif utilitarian yang dielaborasi oleh ahli teori pilihan rasional. Pada bab yang ke-14, globalisasi ekonomi dan politik. Meskipun globalisasi saat ini menarik banyak sosiolog dan non-sosiolog sama, konteks histori geografis yang lebih besar untuk munculnya proses globalisasi ekonomi telah lama menarik bagi ahli teori sosiologi Immanuel Wallerstein. Oleh karena itu, dalam bab ini pertama-tama kita membahas perspektif sistem dunia modernnya dan kemudian melanjutkan untuk mengeksplorasi bagaimana sosiolog lain mengkonseptualisasikan ekonomi global saat ini. Sosiolog memperhatikan ekspansi perusahaan ekonomi, dampak pembagian kerja yang mengglobal pada ketidaksetaraan geografis, regional, dan polarisasi kelas, dan peran negara bangsa di tengah proses dan hubungan ekonomi transnasional baru. Schleyer misalnya menggunakan perspektif yang diturunkan dari Marxis, menggarisbawahi keunggulan keuntungan ekonomi perusahaan transnasional dan kelas kapitalis transnasional dalam mendorong globalisasi, dan juga polarisasi kelas dan krisis ekologi yang diperburuk oleh globalisasi. Babnya ke-15, modernitas, kosmopolitanisme, dan konsumen global budaya. Bab ini berlanjut dengan eksplorasi teoritis kita tentang globalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat kita yang terus berubah. Pencerahan dan ahli teori modernisasi yang memandang modernitas sebagai mesin kemakmuran ekonomi, partisipasi politik yang demokratis, dan kesetaraan sosial. Namun para teoretikus berbeda dalam jangkauan perspektif yang mereka tawarkan. Seperti apa yang harus dilakukan dengan atau tentang modernitas. Para sarjana juga menekankan globalisasi risiko dan perluasan global hak asasi manusia serta keharusan untuk berpikir secara berbeda tentang kewarganegaraan di dunia kosmopolitik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.